selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Cakep. Makan kecap ya. Siap. Kita sebelum ini Bapak akan absen dulu ya. Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir, kawan Bapak. Abida, Sandra, Alicia, Almira, Andika ada ya, Anissa, Tiara, Asifa, Aurora, Bayu, Dena, oke, alhamdulillah, Mas Fadir, nomor 1. Tadi Pandi ya, masuk ya, karena masih sakit ya, kita doakan semoga sehat selalu. Oke, sebelum itu Bapak ingin menanam nasionalisme kalian. Kita akan menyanyikan lagu Pagi Indonesia. Ya silakan berdiri dulu. Indonesia, bangsaku,
ikutilah gerakan yang kamu lihat. Ngerti? Ngerti nggak? Oke, bersiap? Konsentrasi. Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Bapak bilang pegang bumi. Makanya lihat yang Bapak gerak. Ya, lihat yang Bapak. Bisa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang pala. Pegang pala. Tapi jangan dipegang apa? Kan Bapak bilang, ikuti yang kalian lihat. Ikuti yang kalian lihat. Bukan dari mulut Bapak, berarti kan? Dari gerakan Bapak. Pegang pala. Pegang pala. Pegang hidung. Pegang bibir. Oke, ngerti? Good, silakan kembali. Oke, kita sudah ada akses. Terus barulah kita akan mempelajari mengenai tentang coding. Ya, coding itu apa sih, Pak? Kita akan menjelaskan coding itu apa. Ya, kita lihat. Jadi coding itu adalah pemrograman. Ya, bukan hanya itu. Terus bagaimana kamu cara berpikir? Ya, menalar kamu. Ya, oke, contoh seperti ini ya. Kita perhatikan kita materi seperti ini nih. Oke, bilang kita akan mempelajari kayak anak, kita akan mempelajari apa itu berpikir komputer, berpikir secara kemampuan, berpikir secara komputasional dan kompetensi dalam pembelajaran coding. Ya, kita lihat video ini, kamu perhatikan ya. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, sebelum like dan share video ini, seperti gadget, hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital, seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas.
Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk Anda. Itulah coding, ya. Jadi coding itu macam-macam. Kalian untuk menuntut berpikir bagaimana menghadapi tinggi komputasional maupun komputasional. Nah, seperti halnya berpikir komputasional berkaitan erat dengan konsep 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, maupun communication. Nah, kalian tahu nggak kalau di dalam internet dalam sekarang banyak apa sih disebutnya AI ya? Hah? AI ya, itu contoh ya. AI kalian misalkan seperti halnya gimana ya? Nih, contoh seperti ini. Bapak akan melihat misalkan Google. Nah, di sini ada asisten Google. Ya, asisten Google ini apa? Voice, ya kan? Kita menggunakan gadget voice itu membantu. Misalkan untuk pencarian, benar nggak? Pencarian, misalkan ada di dalam soal atau ingin kamu mencari rumus matematika tentang perpecahan ataupun bilangan perkalian, ya nggak? Bilangan perkalian dia akan muncul, ya. Dan ada lagi misalkan ini disebut apa ini? Ayo. Lens, ya, lens Google itu bisa kita foto, dia akan muncul. Nanti dia akan muncul jawaban yang apa yang kita butuhkan. Misalkan kamu soal itu. Ada lagi apa aja sih kalau selain di dalam AI itu untuk pencarian itu? Ayo, ada Gemini, ya Google Gemini. Terus apa lagi? Chat GPT, ya kan? Terus ada box ya, ini banyak, ya banyak. Kalau makanya Bapak bilang kalian juga harus berhati-hati, jangan asal mencari saja, ngerti nggak? Jadi kalian berusaha udah nyontek aja lewat AI, gampang. Tapi sedang itu data-data itu tidak keluar bilang, jadi apa sih disebutnya pengganti ya, bisa mengganti tetapi tidak bisa mengganti manusia. Karena AI juga dari manusia yang membuat, ya. Nah, contoh lagi di dalam Bapak pengen tanya nih, gambar ini kalian tahu? Nah, mungkin kamu kenal ini gambar. Nah, Canva juga termasuk dalam AI. Ngerti nggak? Canva juga termasuk. Nah, kayak contoh ini membuat apa? Kartu nama juga bisa kan? Kartu juga membuat tempel, membuat apapun. Nah, itu bisa ya. Nah, ini adalah termasuk AI juga. Nah, kalau ini apa ini? Nah, ini termasuk apa? Dalam sosmed, ya nggak? Yang kalian tahu ini apa? Ada Facebook ini, Twitter ini, Google pencarian ini, ini, ya ada Instagram, WhatsApp yang kalian kan di WhatsApp juga ada AI. Iya, Meta AI, ya itu macam-macam. Nah, tetapi di dalam selain coding juga kita harus berpikir komputasional, ya. Seperti halnya gini. Prinsip berpikir komputasional yaitu dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraktif algorithmic thinking, ya. Seperti
pengertiannya, Bapak akan memberi contoh video juga, di mana di situ menjelaskan pengenalan computational thinking, ya, computational thinking. Ya, silakan diperhatikan lagi ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, jadi apa, Nak? Programan, jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibaca. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional
contoh tadi apa? Panitia, jadi panitia, ataupun gak usah jauh-jauh deh, kamu jadi ketua kelas, misalkan struktur kelas, bener nggak? Struktur kelas ada apa aja? Ada wali kelas, ada dibagi sama bapak jadi panitia ketua kelas, ya nggak? Untuk memimpin, ada lagi wali kelas, wakil kelas, terus ada lagi apa lagi? Untuk keuangan, bendahara, ada lagi sekretaris untuk menulis mencatat, terus dibagi lagi di dalam bagian itu ada namanya seksi keamanan, kebersihan, menjaga supaya bersih, keagamaan, itu banyak macam. Jadi dia disebut ada dekomposisi. Sedangkan atraksi fokus pada informasi yang penting saja. Apa aja tadi? Jadi fokus apa yang kita dapat itu kita pecahkan. Ya, ada lagi pengenalan pola, mencari keseimbangan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Tadi seperti apa lagi? Misalkan baju ayah yang mana nih? Ngerti nggak? Ini baju kamu yang ini dibagi-bagi, dikelompokkan. Jadi misalkan dikelompokkan, misalkan di bagiannya jago main voli di sini, misalkan dalam olahraga ya nggak? Bagian ini contoh perkalian pun sama. Di dalam perkalian mana dulu yang mudah? Misalkan perkalian yang mudah dulu, perkalian 1 sampai 2, perkalian yang agak sulit, perkalian yang 12 sampai ini, ya kan seperti itu. Ya dikelompok-kelompokkan. Ada lagi algoritma. Seperti apa? Langkah-langkah penyelesaian. Jadi masalah sesuatu yang kamu selesaikan. Misalnya tadi ada kamu suruh belanja banyak nih, banyak ya kan? Nah seperti ada gini, mana dulu yang paling penting, mana dulu yang paling, misalkan aku belanja minyak goreng ada di ujung, ya kan? Di supermarket, misal kamu masuk Indomaret ada di pojok, terus di telur ada di tengah-tengah, ya kan? Terus ya apalagi sayur ada di dekat kan kasir. Mana dulu yang kamu cari? Mana dulu? Yang pojok dulu yang jauh kita ambil. Karena kita lihat minyak dulu baru ke telur, dekat kan? Dekat tengah-tengah, baru yang dekat kasir. Sayur. Nah sekalian dekat bayar. Itu loh. Jadi kita berpikir komputasional. Jadi bagaimana? Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana? Anak yang ingin pergi ke museum pertama adalah yang di restoran. Biar mudah kan? Restoran keluar, terus hotel, baru museum. Nah itu ya maksudnya. Nah Bapak pengen tahu nih dalam berpikir komputasional menurut kalian nih. Coba ini Bapak ngasih tugas bagaimana membuat Indomie, membuat mie rebus. Cara-caranya bagaimana? Ya, silakan berkelompok ditulis pertama kali apa aja. Ya. Yo, 3, 2, 1. Yo, kelompok Nadia dulu maju ke depan. Sama apa? Pilih aja.
buka bungkusnya, siapkan panci yang sudah berisi air. Setelah itu hidupkan kompor, tunggu sampai air mendidih. Setelah itu masukkan mie, tunggu 3 menit, ambil mangkok atau piring, buka bungkus bumbu, tiriskan mie, aduk dan sajikan. Itu cara berpikir. Silakan disantap begitu tadi. Pertama, rebus air sampai mendidih, masukkan mie ke air, tunggu 3 menit, angkat mie, tambahkan bumbu, baru kirim. Ya, benar ya? Sama nggak? Nah, secara berarti ini adalah berpikir secara algoritma. Ya, algoritma menyusun secara atur berat 3 piring. Nah, dia mau yang mana? Silakan. Hitung sapi. Coba. Pilih hitung sapi. Gampang, ayo. Nah, tebak jumlah sapi. Kita lihat apakah bisa. Nah, mulai.
Jadi selain apa aja sih? Coding itu selain kita membuat robot ataupun membuat perhitungan, jadi bagaimana kita berpikir competition. Oke, ini ya. Untuk pelajaran hari ini, untuk masalah tentang coding kita selesai. Yuk, silakan Bayu untuk disiapkan. Ya, silakan Bayu.